Tapi dalam berbagi hidup ini dengan keturunan para imigran asing, kaum pribumi tidak boleh lagi dianggap ras inlander yang sejajar dengan anjing seperti dulu, atau dimaki-maki seperti anjing yang sering terjadi sekarang ini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat Arab untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Keinginan tersebut terkait dengan waktu kehadiran para Habib Arab yang berperilaku rasis di zaman ini, yang merendahkan martabat para kiai. Jika rasisme para oknum kaum Arab di Indonesia ini merupakan suatu tesis sosial, maka dalam teori dialektika Hegel akan terjadi antitesisnya berupa rasialisme kaum pribumi. Persatuan Indonesia akan menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Tanda seru. Tulisan dari Bapak A.M. Hendro Priyono. Siapakah beliau? Teman-teman bisa googling sendiri profil beliau. Judulnya Indonesia untuk Bangsa Indonesia. Tulisan ini bisa teman-teman baca sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi ya. Bagi yang preferensinya adalah audio, bisa mengikuti bagaimana saya membaca, tetapi mungkin agak lambat karena saya agak-agak akan mengomentari sedikit-sedikit. Bapak A.M. Hendro Priyono ini juga sering atau beberapa kali muncul di podcastnya Deddy Corbuzier. Beliau adalah guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Hukum, dan guru besar dalam kurung Emeritus Universitas Pertahanan, Ketua Umum Keluarga Besar Warga Jaya Indonesia, dan beliau juga menulis buku intelijen yang kalau tidak salah judulnya Filsafat Intelijen atau semacam sejenis itulah. Mari saya bacakan ya. Judulnya adalah Indonesia untuk Bangsa Indonesia, publish Rabu 10 Januari 2024, jam 19.18 WIB. Jakarta. Para elit politik Indonesia pada tahun 2002 telah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadikan Indonesia sebagai suatu negara liberal, sebagaimana sistem demokrasi yang diusung oleh Amerika Serikat dan negara-negara kapitalis Barat. Pasal 6 ayat 1 dalam UUD 1945 hasil amandemen yang semula menyatakan bahwa presiden ialah orang Indonesia asli yang bersama wakil presiden dipilih oleh MPR, telah mereka ubah menjadi calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dengan keterangan tambahan lainnya. Para elit politik penyusun amandemen 2002 telah abai bahwa Indonesia tidak pernah menganut azas ius soli yang mendasarkan kewarganegaraannya pada tanah kelahiran seseorang. Amandemen tersebut rawan terhadap kehadiran warga negara anasionalis, artinya tidak nasionalis, yang lahir dari orang-orang asing yang gelombang demi gelombang bermigrasi ke Indonesia. Akibatnya, akan terjadi multikulturisme yang mengganggu proses akulturasi budaya daerah-daerah menuju kepada kebineka tunggal ikaan kaum pribumi. Amandemen terhadap UUD 1945 yang tanpa didahului oleh persetujuan dalam suatu jajak pendapat rakyat berakibat pada bergulirnya euforia demokrasi liberal sampai lahirnya sebuah undang-undang pada tahun 2008. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat Arab untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Di antaranya yang fenomenal adalah pernyataan secara terbuka bahwa belajar dari seorang Habib yang bodoh lebih baik daripada belajar dari 70 orang kiai yang alim. Habib adalah istilah bagi ras Arab yang mengaku derajatnya adalah lebih tinggi daripada para kiai yang ulama pribumi. Pernyataan yang rasis juga disampaikan oleh tokoh terkemuka mereka ke publik tentang amanat almarhum Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan dan pemimpin besar revolusi Indonesia, bahwa untuk beragama Islam tidak perlu menjadi Arab. Habib itu menyangkal keras dengan pernyataannya bahwa seorang Muslim harus mencintai orang Arab. Presiden
yang hasil pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia juga telah dinistanya sebagai presiden goblok, dan Menteri Agama RI dihinanya sebagai sesat dan kurang ajar, sehingga istana disebutnya adalah istana iblis. Kelakuan yang rasis dan provokatif demikian telah menyebar pada segolongan masyarakat Arab, sehingga begitu tega hati menginginkan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II, yang Jenderal Mayor Tentara Belanda dan Ajudan Istimewa Ratu Belanda diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ratu Belanda Wilhelmina merupakan satu-satunya penguasa di dunia yang dalam proses dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua tidak setuju terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945. Jenderal Mayor Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri adalah perwira tinggi Angkatan Darat Belanda yang turut menyetujui dilancarkannya agresi bersenjata Belanda ke Indonesia pada tahun 1947. Bangsa pribumi yang disebut Inlander di zaman Belanda yang disamakan dengan anjing setelah Indonesia merdeka berhak menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Saya kira paradigma tanda kutip anjing itu diwarisi oleh Taufik Assegaf dan kawan-kawan, karena saya perhatikan vocabnya itu anjing begitu. Para oknum dari masyarakat Arab telah memendam fakta sejarah kelam Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II itu dan mengusungnya dengan data sebagai perancang lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II sejatinya hanya pemenang sayembara yang rancangannya kemudian diproses oleh Panitia Lencana Negara dengan hasil yang bentuknya sudah jauh berbeda dengan rancangan awalnya. Panitia Lencana Negara yang dibentuk pada 10 Januari 1950 terdiri dari Muhammad Yamin sebagai ketua dengan anggota-anggotanya Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelau Pesi, Muhammad Nasir, dan R.M. Ngabehi Purbacaraka. Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II kala itu adalah sosok yang ditunjuk oleh Soekarno-Hatta sebagai menteri tanpa portofolio dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949. Menteri tanpa portofolio adalah menteri yang tidak memimpin kementerian apapun dan hanya menjalankan tugas sesuai perintah Presiden RIS, yang tugas tersebut dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Republik Indonesia Serikat merupakan bentuk negara hasil dari konferensi meja bundar tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, yang dihadiri oleh PBB sebagai penengah, pihak Republik Indonesia, pihak Belanda, dan pihak BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu negara-negara federal di Indonesia buatan Belanda. Jadi buatan Belanda. Pihak penengah adalah PBB yang diwakili oleh UNCI atau United Nations Commission for Indonesia dan diketuai oleh Chrisley. Dari pihak Belanda diketuai oleh J.H. van Maarseveen, dari pihak Indonesia diketuai oleh Wakil Presiden dan Proklamator Kemerdekaan yaitu Muhammad Hatta dengan anggota-anggotanya Muhammad Rum, Supomo, J. Leimena, Ali Sastromijoyo, Juwanda, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Aka Pringgodigdo, Muwardi, dan TB Simatupang, seorang tentara Indonesia yang berpangkat kolonel. Adapun dari pihak BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu dari pihak negara federal buatan Belanda, dipimpin oleh Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II, yaitu seorang tentara Belanda yang berpangkat Jenderal Mayor. Sultan ke-7 dari Kesultanan Arab Pontianak yang terbentuk di zaman kolonial tahun 1771 tersebut pada 1949 terlibat dalam kegiatan teror Westerling di zaman Revolusi Fisik Indonesia 1945-1950. Jadi begitulah sejarah dari Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II. Bertentangan dengan Jenderal Mayor Sultan Syarif Abdul Hamid II yang pro Belanda pada era perjuangan dan era mempertahankan Indonesia merdeka, terdapat juga para pahlawan nasional yang orang Arab, antara lain seorang perintis kemerdekaan bernama Hamid Al-Qadri yang lahir di Pasuruan pada tanggal 10 Juli 1912. Ia bersama keluarganya mempunyai nama besar di tataran sosial politik Indonesia. Kemiripan nama besar Hamid Al-Qadri, pahlawan nasional yang anti Belanda, dengan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II yang pro Belanda sangat rawan terhadap terjadinya kebohongan publik yang menyesatkan sejarah kebangsaan. Usaha ke arah penyesatan nampak dari maraknya hoaks
akhir-akhir ini di dunia maya dan juga nyata yang menginginkan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II menjadi pahlawan nasional. Keinginan tersebut terkait dengan waktu kehadiran para Habib Arab yang berperilaku rasis di zaman ini yang merendahkan martabat para kiai sebagai pemimpin umat Islam pribumi sejak zaman Wali Songo abad ke-14. Sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Jika rasisme para oknum kaum Arab di Indonesia ini merupakan suatu tesis sosial, maka dalam teori dialektika Hegel akan terjadi antitesisnya berupa rasialisme kaum pribumi yang berbahaya bagi persatuan Indonesia. Mohon maaf, saya ulangi, yang berbahaya bagi persatuan nasional. Persatuan Indonesia akan menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Tanda seru. Mewakili para orang tua pribumi Indonesia, kami ingin mengingatkan agar para putra-putri bangsa Indonesia dapat hidup aman, tentram dan sejahtera di tanah tumpah darahnya sendiri. Hidup bersama tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama atau sara. Tapi dalam berbagi hidup ini dengan keturunan para imigran asing, kaum pribumi tidak boleh lagi dianggap ras inlander yang sejajar dengan anjing seperti dulu, atau dimaki-maki seperti anjing yang sering terjadi sekarang ini. Para putra-putri bangsa juga harus sadar agar tidak terus-menerus terbawa arus tipu daya asing karena politik, uang, maupun manipulasi agama atau kebudayaan apapun. Terima kasih. AM Hendro Priyono, Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Hukum dan Guru Besar Emeritus Universitas Pertahanan, Ketua Umum Keluarga Besar Warga Jaya Indonesia. Beliau secara terbuka menuliskan artikel ini di media mainstream. Dan saya sangat bergembira beliau menuliskan ini dan mempublikasikannya secara terbuka di media mainstream, sehingga publik mengetahui bahwa isu ini telah didengar dan direspon oleh para elit di bangsa ini, para elit di negeri ini, terutama mereka yang memiliki rasa nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi. Saya kira ke depannya dengan Bapak AM Hendro Priyono ini menulis dan bersuara seperti ini merupakan keran bagi suara-suara dari tokoh-tokoh dan elit-elit serta akademisi-akademisi yang sebelumnya belum bersuara secara terbuka untuk ikut serta di dalam bersuara. Saya kira ini merupakan pembuka dari suara-suara berikutnya. Saya gembira sekali. Tapi ya sebenarnya saya sudah mengerti di background itu para elit itu sudah mendengar, sudah mengetahui bagaimana respon dari kita para bumi putra terhadap perlakuan rasis dari para Habib itu. Teman-teman yang telah mengikuti polemik nasab ini sejak lama mungkin telah mengerti bahwa saya telah memetakan dan mengurai pergerakan para Habib itu dalam sebuah video. Dan tentu saja jika saya bisa memetakan dan membaca pergerakan mereka, tentu tidak begitu sulit bagi saya untuk memetakan dan meraba-raba bagaimana respon para elit di Indonesia dalam tataran sosial, politik, kebangsaan, dan lain sebagainya. Ya, cuma saya tidak cerita aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nanti siang itu ada schedule ada aktivitas, sehingga harusnya dari jam ini saya siap-siap supaya nanti bisa tepat waktu. Tapi karena tulisan ini menurut saya harus segera saya deliver, oleh karenanya saya bikinkan videonya.